Perkenalkan, nama saya Alvin Andrian Terenata dari kelas TIB 5J dengan NIM 2212047. Kali ini saya akan melakukan manfaat dari WebGIS untuk analisa pemukiman dan jalan di Kota Balikpapan. Oke, untuk membuka pemukiman dan jalan, pertama-tama kita harus membuka Data Secure Manager. Dan lalu kita akan pilih ini dan memilih file yang akan dipilih. Setelah muncul seperti ini, kita langsung add. Itu adalah dua hal yang harus dilakukan untuk membuka jalan dan pemukiman. Setelah itu, di daerah jalan ini prasarana transportasi yang darat yang meliputi bagian jalan termasuk pembangunan, perlengkapan, dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas kecuali jalan kereta api atau jalan lori dan jalan kabel. Dan di daerah pemukiman, bagian dari lingkungan hidup luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Dan untuk membuka webnya, pertama-tama kita harus ke plugins dulu, ke manage ini. Dan kita akan tulis di sini QGIS 2 web. Setelah itu kita install. Seperti ini. Kita install di sini. Setelah itu kita ke webnya, ke export web map. Untuk ini kita pilihkan centang base map sama visible. Setelah itu ini kita enable always visible. Semuanya diberikan seperti itu. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Setelah selesai, kita akan ekspor. Kita tunggu. Ya, ini dia hasilnya.
Dan kita akan menganalisis untuk bagian di Kota Balikpapan ini. Oke. Analisis yang kita dapat di daerah Kota Balikpapan atau daerah pusat Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, berdaerah di sekitar sini. Kepadatan tinggi daerah pusat seperti Kota Balikpapan Tengah dan Balikpapan Kota mengalami kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini menyebabkan kemacetan pada jam sibuk, terbatasnya ruang hijau, dan meningkatnya polusi udara. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Jalan utama di Balikpapan Kota sering mengalami kemacetan, terutama di sekitar pusat pembelanjaan, perkantoran, dan fasilitas umum. Untuk solusi yang saya bisa berikan, pembangunan ruang hijau, pemerintah bisa menambahkan taman kota atau ruang hijau untuk mengurangi kepadatan dan memberikan area rekreasi bagi warga, dan pembangunan transportasi umum dan jalur alternatif, menambah rute angkutan kota atau bus, mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi. Setelah itu, pengembangan jalan lingkar atau flyover di sekitar kota untuk membantu mengurangi kemacetan. Dan di daerah Balikpapan Utara, kayak di daerah Kilo di sekitar sini, dia memiliki keterbatasan akses transportasi daerah seperti Kilo 6, Kilo 8, dan Kilo 12. Di Balikpapan Utara seringkali memiliki keterbatasan akses transportasi umum yang menyulitkan mobilitas warga, kepadatan pemukiman di wilayah pinggir. Jalan utama pemukiman di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta cenderung padat, namun akses jalan kecil menuju pemukiman lebih sering terbatas dan rusak. Solusi untuk di Balikpapan Utara yaitu penambahan jalur transportasi umum. 1. Menambah rute bus dan angkutan kota untuk mempermudah di daerah Kilo 6, Kilo 8, dan Kilo 12 menuju pusat kota. Yang kedua, memperbaiki jalan lingkungan yang menuju pemukiman lebih dari Jalan Soekarno-Hatta untuk meningkatkan konektivitas dalam area tersebut. Setelah itu kita beralih ke Balikpapan Selatan, di daerah sekitar sini. Di daerah Balikpapan Selatan, akses jalan menuju pantai dan fasilitas wisata daerah Sepinggan dan Batakan sering berdekatan dengan area wisata seperti Pantai Batakan mengalami peningkatan lalu lintas, terutama saat akhir pekan liburan. Akses jalan kadang tidak memadai dan menampung volume kendaraan yang tinggi. Dan yang kedua, kekurangan infrastruktur jalan alternatif. Terbatasnya jalan alternatif menyebabkan kepadatan jalan utama menuju area wisata pemukiman Sepinggan dan Batakan. Buat solusi di daerah Balikpapan Selatan ini, pengembangan jalan alternatif, bangun jalan alternatif atau jalan lingkar, mengurangi beban jalan utama menuju kawasan wisata seperti Pantai Batakan, dan pengembangan transportasi publik menuju kawasan wisata, menyediakan angkutan khusus ke area wisata seperti bus wisata untuk mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalan utama. Dan kita ke daerah Balikpapan Timur, di daerah Manggar dan Lamaru. Untuk di daerah ini, aksesnya terbatas dan jaringan jalan kurang memadai. Daerah Balikpapan Timur seperti Manggar dan Lamaru masih memiliki akses jalan terbatas dan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Daerah ini juga agak jauh dari pusat kota sehingga warga membutuhkan waktu
yang lebih lama untuk mencapai fasilitas yang penting. Yang kedua, pengembangan pemukiman yang belum didukung infrastruktur lengkap. Banyak wilayah pemukiman baru yang berkembang di Balikpapan Timur, namun belum didukung oleh infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang memadai. Untuk solusi di Balikpapan Timur ini, kita akan memberikan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas jalan di Manggar dan Lamaru serta pembangunan fasilitas umum seperti klinik, sekolah, dan pusat perbelanjaan di dekat area pemukiman baru. Dan yang kedua, transportasi umum yang lebih terintegrasi, menyediakan angkutan umum reguler menghubungkan Balikpapan Timur Tengah dan pusat kota untuk mempermudah mobilitas warga. Itu saja yang saya bisa berikan dari hasil analisis saya terhadap pemanfaatan WebGIS untuk pemukiman dan jalan di Kota Balikpapan. Kalau ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.